Taruna Karya, saya alumni. Taruna Karya. 1976 malah. Woi, mantap. 1976 kita perang pakai gear. Ini terkenal TK itu Taruna Karya ya, terkenal dengan tawurannya, ciri khasnya. Sempet ngalamin saya bikin ya dari gear bekas. Cuman akhirnya ya. Iya. Itu udah jadi masalah lah, jadi pembelajaran ya. Tadi merubah pola pikir dan sekarang usaha nih. Fokus di bidang usaha. Gimana bisa sampai apa? Titik apa perubahan sehingga kayaknya gue jadi pengusaha nih gitu. Saya dulu nemu di mana titik saya bener-bener bingung kan. Gede ya limbah duitnya? Ya lumayan lah buat beli beras. Siap. Buat jajan Honda Jazz ya? Buat jajan tadi saya bilang tuh Baleno. Baleno. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Talkers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Nepeng, host paling terkece di Karawang, dimana lagi lo bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Wah, luar biasa banget ini ditemanin ditemani oleh penonton bayaran ya. Luar biasa, terima kasih banyak si Teteh juga tuh ya. Nih siapa? Standby. Teman hidup. Itu istri teman hidup. Oh, istri, luar biasa banget. Terima kasih udah datang ya. Oke, mudah-mudahan Binet Talkers dimanapun kamu berada juga dalam kondisi sehat walafiat, amin, dan selalu berbahagia. Amin. Oke, episode hari ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya ditemani oleh seseorang pengusaha asli Karawang yang sangat luar biasa banget. Langsung aja kita sambut the one and only, please welcome. This is Haulian Eka Saputra. Kang, gimana kabarnya? Sehat. Gimana Akang sendiri? Alhamdulillah sehat. Aman ya, aman semua. Aman. Haulian Eka Saputra, berarti saya manggilnya apa nih? Manggilnya Aian aja ya. Lebih muda. Oh, lebih muda. Kang tuh. Kang asa sesepuh ya. Bukan sesepuh apa, lebih tua lah ya. Lebih tua lah. Kalau pengen dipanggil muda, AA. Tawa lu. Oke. Kenapa nggak dipanggil Eka Putra? Kayak lebih enak Ian aja gitu. Ian gitu. Saya pakainya biasanya gini. YANJF gitu. Jadi Aulian Yans. Jadi kan anak-anak SMP kan pada Yans. Jadi kayak gaulnya yang selalu di hati. Yang selalu sayang enak tahun berapa tuh ya? Tahun berapa kayak gitu? Saya sempet ngalamin. Oh, kirain saya doang ya. Yang selalu sayang. Kirim pakai HP Symbian gitu ya. Oke. Kabar sehat ya? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat lah. Ini seorang pengusaha asli Karawang, guys. Ini kenapa saya undang Kak Aian? Karena Aian ini salah satu pengusaha asli Karawang yang sangat inspiratif. Kenapa? Karena perjalanan dari awal itu Aian cukup perih ya. Kita sempat brief, ternyata Aian backgroundnya seperti apa, ntar diceritakan sendiri oleh Aian. Dan sekarang sudah menjadi sosok pengusaha yang sukses di Karawang. Gimana ceritanya? Usaha di bidang apa sih Aian? Saya usaha kebenaran di bidang limbah daur ulang. Jadi daur ulang limbah otomotif. Jadi saya konsepnya sebenarnya home industry ya. Home industry ya. Saya libatin beberapa orang lingkungan. Istilahnya. Jadi dirintis dari nol. Dirintis dari bener-bener saya sendiri yang merjuanginnya. Jadi benar-benar saya bilang, wah di posisi yang paling bawah lah. Saya dari lulus sekolah, saya cerita tuh saya
susah banget ngelamar kerja gitu ya. Saya emang sih dari dulu saya sebenarnya nggak ada niatan buat ngelamar kerja gitu maksudnya. Kayak nggak punya niatan buat kerja di industri. Bukan berarti saya nggak minat, mungkin nggak ada peluang kali ya. Peluangnya kecil gitu maksudnya peluangnya. Jadi kayak pesimis sendiri. Terus juga orangnya juga emang nggak bisa buat ngikutin satu titik aturan yang mungkin terlalu ketat lah kalau saya bilang. Sekarang umur berapa? Umur saya lahir tahun 93 ya. 93 berapa tuh? Berapa sih? 29. Oke, umur 29 tahun. Jadi pengusaha sukses yang luar biasa. Oke, berarti dengan background gimana nih? Kalian Aiyan tuh background keluarga berasal dari keluarga gimana nih? Jadi saya lahir dari keluarga sederhana. Jadi keluarga dari 6 bersaudara. Saya anak pertama. Jadi adik-adik saya tuh ada 5. Hidup dikonsepkan ya benar-benar sederhana lah, maksudnya dalam artian tuh dari nol, dari bawah. Orang tua saya latar belakang karyawan. Cuman ya dulunya backgroundnya waktu saya sekolah SD tuh ya kayak serabutan gitu. Apa aja yang dia jalanin. Terus juga emang hidup di jalan juga. Jadi hidup di jalan tuh dalam artian nekunin satu dunia yang ya bisa disebut kalau di daerah tuh nyebutnya apa tuh, kayak orang ini tuh kayak gimana tuh? Sebutnya kayak arena premanisme lah gitu lah. Orang tua tuh dulu. Tapi dia punya ambisi ya, maksudnya punya ambisi tuh pengen anak-anaknya maju gitu. Maksudnya anak-anaknya jangan sampai kayak saya gitu. Dia ada tercetus ya sampai akhirnya di titik dimana saya lulus sekolah. Orang tua saya akhirnya dapat satu kerjaan yang benar-benar sampai sekarang di developer. Kerja di developer. Jadi developer perumahan. Wow. Di developer perumahan. Keren. Ya singkat cerita akhirnya ngedongkrak ekonomi keluarga ya. Akhirnya adik-adik saya bisa kuliah. Tapi saya akhirnya sendiri nggak kuliah. Karena saya di keluarga bandel, Kak. Bandel, saya tuh nggak bisa di 6 bersaudara. 6 bersaudara, saya doang yang paling kalau disebutnya kacrut ya sekarang. Kacrutna gitu kan. Kang Badungna. Anak berapa berarti? Anak pertama berarti saya. Anak pertama. Jadi benar-benar yang paling harusnya jadi tumpuan. Dulu maksudnya dulu diariin tumpuan. Ini sekarang kayaknya udah nggak. Seenggaknya jadi panutan lah. Jadi gitu panutan. Kok ini malah nyontohinnya yang nggak bener nih. Wah, kerjaannya lulus sekolah tuh nganggur, nongkrong di jalan. Wah gitu-gitulah, minum ikut-ikut. Geng-geng gitu saya ngalamin tuh, ikut-ikut geng-geng motor gitu ngalamin. Terus akhirnya ya sedikit banyak terjalin relasi juga. Maksud saya nggak nganggap pergaulan saya yang dulu tuh kayak sebuah penyesalan. Gue pernah di jalan enggak. Jadi saya patokin tuh kayak wah akhirnya saya bisa kenal banyak orang nih. Saya tahu nih berarti dunia jalanan, dunia pergaulan tuh kayak gini. Jadi lingkungan yang ada di saya sih. Berarti Aiyan berawal dari jalanan ya. Iya benar. Lulus terakhir STM. SMK STM sama Taruna Karya. Saya alumni Taruna Karya 1976 malah. Mantap. 1976 kita perang pakai gear. Ini terkenal TK itu Taruna Karya ya, terkenal dengan tawurannya. Ciri khasnya. Sempat ngalamin saya bikin ya dari gear bekas. Cuman akhirnya ya itu udah jadi masalah lah, jadi pembelajaran ya. Cuma ngalamin sebatas ngalamin aja sih. Prosesnya di mana orang suka megang-megang. Saya naik angkot nih kan, dulu sekolah saya naik angkot tuh. Kalau lewat dari bypass ke gua tuh buka nih bajunya, takut nih ada musuh nih. Nyemput-nyemputan kan, keringet dingin kan. Tapi udahlah. Perjalanan lagi-lagi perjalanan. Kerawangnya di mana sih, Aiyan? Saya Kerawang kebenaran domisili saya di Niaga. Orang Niaga. Dulu juga Binet di Niaga dulu. Berarti saya belum apa saya dulu masih di jalan apa masih tiduran di jalan mungkin. Sempat berarti ya. Ngalamin saya.
Wow. Minum, tidur di jalan sampai bangunin sama matahari kan, malu sendiri. Iya. Ya, malu-malu ini tuh. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu saya akhirnya ya nyoba buat buka pola pikir lah. Saya ganti pola pikir saya yang dulu mungkin sering ya terkontaminasi sama pengaruh dari situasi lah ya, situasi yang bikin saya gitu. Saya ya coba pola pikir saya, cari relasi, cari temen, cari dunia yang baru, maksudnya cari tahu, explore lah. Kok bisa gini ya. Akhirnya saya belajar banyak tuh. Maksudnya dari orang-orang yang dulu saya banyak dapat wejangan gitu dari orang-orang yang usaha, dari orang-orang yang tipe-tipenya mungkin mengedepankan kemajuan ya. Mengedepankan kemajuan, terus punya arah target hidup tuh mau kemana. Nah, jadi gitu. Nice, luar biasa. Dari jalanan berangkat tadi merubah pola pikir dan sekarang usaha nih. Fokus di bidang usaha. Gimana bisa sampai apa? Titik apa perubahan sehingga kayaknya gue jadi pengusaha nih gitu. Saya dulu nemu di mana titik saya bener-bener bingung kan. Saya satu hari itu bener-bener ngerasa bingung. Saya kok kayaknya hidup tuh monoton terus gitu. Monoton, mau kemana ya ini? Maksudnya siklus hidupnya. Kok dari pagi tidur, jam 3 pagi tidur, ya kan pulang dari main kan. Bangun jam 12 nongkrong lagi di jalanan. Terus di malam nongkrong, maghrib sampai malam sampai pagi lagi, wah kayak gitu-gitu terus. Siklus hidup saya mau dibawa kemana? Sampai di mana saya bingung ngelihat orang kok kayak bisa ya dia ngerubah hidup gitu, maksudnya bisa kok dia bisa sih, tapi latar belakangnya kok sama kayak saya gitu. Saya pikir lagi kok apa yang salah dari diri saya kan, saya punya kemauan, benar ya. Saya punya kemauan, saya punya tekad, walaupun saya nggak punya modal gitu. Cuman saya di situ mikir-mikir gimana, saya cari-cari tahu. Ya dapat ilmu lah. Istilahnya dari beberapa titik yang saya amatin wejangan-wejangan. Saya mulai pelan-pelan ngerintis dari nol. Apa usaha pertama yang dirintis? Usaha pertama yang saya rintis tuh awal banget tuh. Sebelum airbrush motor tuh saya pernah ngereditin baju. Oh pernah saya ngalamin tuh. Jadi baju-baju yang saya beli dari SGC tuh Tanah Abang, bal-balan. Ya ikut nimbrung sama teman-teman punya nih barang kita beli. Thrifting, zaman sekarang thrifting. Oh iya kayak gitu jenisnya. Terus dia belanja ke Tanah Abang, saya nitip nih berapa lusin nih. Saya politikin aja, udah. Saya kreditin aja. Jadi saya jual lagi, saya belajar dari saya. Usaha tuh gini ya. Ya akhirnya karena manajemennya minim ya, saya minim pengetahuan tentang usaha. Saya tahunya tuh beli barang di dijual sekian, tanpa tahu metode pengelolaannya kayak uang ini dipisahin ke sini, uang ini harus jelas ini buat pemasukannya dipecah lah ya. Jadi saya di situ masih aura-auran, akhirnya nutup. Cari lagi ide baru, nemu lagi tuh ide bisnis ini, airbrush motor. Cat motor lagi, painting lah. Bahasa. Lobet mah nggak apa-apa, close aja. Tapi tetap jalan ya. Lanjut. Ya, bahasanya painting lagi. Painting. Painting, jadi ngecat motor. Dulu tuh musim zaman Tailuk, ngalam nggak Tailuk tuh yang kayak motor-motor Thailand tuh yang masukin ban-ban kecil tuh rame-rame tuh airbrushnya pada rame. Wih mantap. Sempat ngelakuin sekitar 2 tahunan. 2 tahun, setahun deh, sorry, setahun. Airbrush tuh berhasil tuh. Terus? Itu berjalan, manajemennya agak lumayan. Cuman saya terkendala sama orang tua kebenaran saya buka tuh di rumah sendiri. Jadi dampak dari hasil semprotan airbrush motor itu kan thinner, bahan kimia. Akhirnya kena paru-parunya. Saya di situ sempat ngedown tuh. Saya bingung saya usaha gimana ya, saya belum punya lahan, belum punya tempat. Akhirnya saya mutusin buat tutup usaha itu sebentar. Saya juga suka nih modif painting tuh, saya painter. Boleh tuh main-main. Boleh lah. Alat-alatnya masih ada loh. Ada? Masih ada. Saya juga bisa ngadain spesial buat Aldi. Bener nih. Boleh. Bener ya? Terus bawa ke pasti itu ya. Bawa asli kita olah. Berapa?
gampang itu bisa diatur lah, nggak usah bayar. Gratis, wah, mantap. Lon, bawa dulu yang di Polres motor. Masuk Polres tapi aduh, harus diambil dulu nih. Boleh. Oke, setelah dari airbrush. Jadi setelah dari airbrush, saya pelan-pelan tuh udah mulai ngerentung sebulan 2 bulan saya nggak ada pemasukan. Saya nyoba mikir tuh, saya awalnya nggak tahu loh dunia online tuh saya buka. Jadi ceritanya gini ya, saya tuh teman saya tuh saya liatin kok dia suka COD kata saya, apa ya istilah COD? Dulu blank maksudnya kayak lu jualan tuh taunya jualan nongkrong dibeli sama orang, bener nggak? Jualan gelar lapak buka toko beli. Nah kalau dulu modal 1.000 jual 2.000 selesai ya, untungnya benar jelas. Cuman kalau ini beda, saya kayak ngamatin kok kayak dia tuh posting sesuatu di foto pakai HP, posting di Facebooknya, nggak lama dia nego telepon ketemuan sama orang. Wah saya di situ lihat kok peluangnya gede ya internet ya, maksudnya kok bisa secepat itu maksudnya kayak lu posting nego harga, ketemuan di mana deal. Betul. Wah akses teknologi makin berkembang. Akhirnya Aiyan main online kan. Terus dari situ saya mikir udah dagang apa nih yang bisa dijual sama saya. Saya coba buat dagang kayak spare part motor gitu. Spare part motor. Yang enggak yang baru waktu itu, yang second aja saya beliin. Dari satu titik saya beli. Terus saya beli keteng satu lagi dari mana. Saya pokoknya di situ fokusnya ke ngumpulin. Itu mulai semua dari angka 100.000. Modal awal 100.000. Ngerintis. Itu real usaha yang sekarang saya jalan. Ya. Jadi Anda cuma modal 100.000. Nih, ada pengusaha langsung. Modal 100.000 awalnya. Jadi yang saya bilang tadi ya, jadi usaha tuh yang disebut usaha, orang bilang banyak, usaha nggak punya modal. Alasannya selalu monoton kalau ditanya nggak punya modal, padahal sebenarnya banyak hal yang bisa dilakuin. Karena itu alasan lah ya. Alasan kalau kata saya, bukan banyak modal. Cara, 1000 cara ya. Saya makanya kontra ketika ada yang ngomong usaha itu yang penting modal. Kata siapa? Sekarang modal tapi nggak punya ilmunya gimana? Betul. Kita mau dagang apa? Mau basicnya gimana? Bingung kan. Jadi kalau kata saya sih lebih mengedepankan ini sih skill. Cari bakat lah istilahnya. Maksudnya apa sih potensi yang bisa digali dari kita? Betul. Bener nggak? Nah dari 100.000 itu saya cerita, saya beli yang kecil-kecil tuh, saya kumpulin, saya postingin, coba saya posting deh. Bener ya, kok ini peminatnya cepet, kok banyak yang mau ya? Kok ini barang yang segini tadinya kayak nggak mungkin deh buat laku, coba didagangin, iya responnya bagus deh, kok kayak orang pada berebutan, tapi orang nggak tahu barang itu lagi dijual. Maksudnya orang yang tahu di lingkungan sekitar kita. Nah saya coba gelutin, akhirnya berkembang, saya putar uangnya semuanya, saya puterin lagi, alhamdulillah ketemu jalannya mungkin. Luar biasa. Dan sekarang ke apa tuh? Usaha saya daur ulang limbah sama daur ulang limbah, spare part. Ya apa aja sih maksudnya berbau limbah ya, insya Allah maksudnya saya beneran megang SPK juga. SPK dari satu perusahaan namanya perusahaan Bonapit lah. Saya juga nggak nyangka maksudnya bisa sampai di titik ini ya. Gede ya limbah duitnya. Ya lumayan lah buat beli beras. Siap. Buat jajan Honda Jazz ya. Buat jajan tadi saya bilang tuh Baleno. Baleno kecil, kalau nggak Perosa mungkin ya. Waduh, guys, dari uang 100.000 sekarang udah bisa seharga Baleno tuh. Baru Baleno berapa sih nilainya? Baleno boleh di searching deh. Searching tuh. Searching beda-beda kayaknya pasaran ya. Baleno second apa Baleno baru nih? Baleno second lah. Bohong. Nah dia takut sama orang pajak. Jangan dulu. Gampang bisa diganti. Oke. Sekarang udah bisa dari uang 100.000 udah bisa ya katakanlah tadi udah di spill tuh. Bisa beli Baleno. Gimana rasanya sekarang? Kalau yang dibeli bukan Baleno sih. Oh iya nggak maksudnya sekarang ya, jadi gini ya maksudnya sekarang dari hasil itu ya dari hasil limbah, alhamdulillah saya maksudnya bisa ngeberdayain orang-orang yang
Ya tadinya notabene-nya nggak dapat kerja, saya akhirnya bisa, ayo gabung bareng ya. Saya ya. bilang tuh kalau ke karyawan nggak bilang anak buah ya. Kalau saya pribadi saya bilang tuh partner saya. Tim kamu kerja bareng, saya juga kerja bareng, saya turun langsung. Jadi saya terbiasa buat mastiin kondisi di lapangan dengan bener-bener lah. Saya sampai detik sekarang percaya apa enggaknya, saya masih bawa mobil pick up kadang sampai ngangkut bareng kayak gitu. Gitu. Saya masih lakuin itu karena saya orangnya nggak gampang percaya. Partner ada berapa tim? Buat karyawan sekarang ada sekitar 12 ya. 12. Mudah-mudahan bisa nambah lagi lah. Doain aja lah. Pendidikan ya tidak terlalu tinggi ya. Standar lah. Orang jalanan. Sempat tidur di jalan, katanya sempat jadi tukang parkir. Pernah, sempat saya jadi tukang parkir. Saya lulus sekolah tuh. Saya jadi tukang parkir tuh ya gitu. Kayak nongkrong nih di jalan main gitar gitu kan. Sambil parkirin aja sama teman-teman yang geng-geng saya itu dulu tuh, yang teman-teman dekat saya. Dari sempat jadi tukang parkir, hidup di jalanan dan sekarang menjadi pengusaha yang punya 12 karyawan. Usahanya apa aja sih sebenarnya? Berarti daur ulang yang limbah. sekarang nih ya. Iya, daur ulang limbah. Toko spare part ada 2 titik. Mantep. Terus sama steam ya. Steam. Ada steam. Kan punya kafe juga nih. Kafe. Iya kafe. Sekarang punya kafe juga nih. Kafe itu konsepnya sebenarnya awalnya buat pribadi sih. Awalnya buat pribadi. Ya, sekarang kalau kita lihat dari tempat lokasi, sebenarnya saya nggak buka buat umum. Cuman berhubung ada beberapa orang yang main di situ kayak pengennya ya asik ya kayaknya nongkrong di sini ya. Cuman saya pikir apa nggak bikin kafe buat pribadi. Gimana konsepnya? Jadi kayak buat jadi jarak antara kafe sama lokasi tempat kerja tuh nggak jauh. Jadi ibaratnya saya kadang suka nyanyi gitu kan. Ibaratnya enaknya kayaknya karaoke di tempat, kayaknya tempatnya jangan disatuin. Masa saya satuin sama gudang, nggak mungkin kan. Saya akhirnya bikinlah di gak jauh dari situ lah jarak. Jadi awalnya nggak dibuka buat umum, tapi sekarang ya sering berjalan waktu kayak banyak orang yang maksudnya belum banyak juga sih, maksudnya kayak beberapa orang ngusulin nih buka aja buat umum deh. Ya akhirnya saya mutusin buat buka juga. Luar biasa. Apa ada Instagramnya? Belum. Kalau kafe belum, masih proses lah. Berarti yang tadi apa yang tiba-tiba online, yang usaha Ayan ke online, yang tadinya kan COD enggak tuh, sekarang main online malah lebih trafficnya malah lebih luar biasa. Jadi pemasaran saya tuh melalui ya kayak sekarang kan zamannya lewat digital ya, lewat sosial media ya. Sosial media kayak aplikasi penjualan kayak Shopee, Lazada. Main tuh di situ. Jadi luar biasa. Sampai pernah nggak ngalamin kesel lemot internetnya? Pernah banget itu. Makanya saya bingung tuh. Solusinya. Kemana? Solusinya bingung nih. Ada yang bisa kasih tahu nggak? Waduh, ada banget lah. Boleh. Ada banget. Berarti Ayan sekarang waktunya udah harus pakai Binet. Allah, luar biasa banget. Udah harus pakai Binet. Boleh. Binet, karena Binet asli Karawang, Ayan. Berarti lokal ya? Lokal. Internet service provider asli Karawang, terbaik di Karawang. Boleh deh. Ayan pakai domisili di mana? Domisili berarti di Kelari bisa. Terus kemarin saya tuh ketemu Ayan di Purwadana. Ya kan? Bener-bener. Kafe Ayan di Purwadana. Bisa. Besok langsung pasang ya. Sekarang ya habis syuting langsung kita pasang ya. Langsung booking kita panggil teknisi kita nih, oke? 3 titik aja pasang semua langsung. 3 titik langsung. Boleh. Sama Steam juga. Oke. Deal. Sip, deal. Mantap. Oke, luar biasa. Kita pasang langsung Binet. Keren ya. Berarti ya lokal tapi bisa ini, maksudnya bisa ya, kualitasnya luar biasa. Internet Astrom yang sangat luar biasa. Oke, pasang ya ntar ya. Saya tuh pengen ngajak seluruh warga Karawang untuk bisa merasakan betapa cepatnya internet Karawang, internet asli Karawang. Oke, internetnya Binet. Kita pasang langsung. Sip. OTW ntar teknisi kita. Siap. Berarti sekarang ada berapa karyawan? Sekarang ada 12 orang. Luar biasa.
12 orang. Berawal dari pengennya nambah. Ya iyalah, terus ekspansi terus. Iya, maksudnya makanya target segala macam ya. Gimana sih hidup itu kan harus pakai target dong. Wah, luar biasa banget. Planning gitu. Ada planning, ada target. Ya. Luar biasa. Kalau hidup nggak ada planning sama target ya ngambang. Nggak ada challenge ya, nggak ada tantangan, nggak ada hal yang challenging nih. Iya, nggak ada arahnya mau kemana nih kita. Betul. Ntar tujuannya kemana nih kan? Ya. Kayak kita hilang GPS. Iya. Kurang lebihnya. Betul, luar biasa. Ayan, thank you banget ini Ayan. Siap, cukup inspiratif ya, sangat inspirasi buat saya ya, buat pribadi, dan mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang sangat bisa dijadikan inspirasi untuk Binetopers dimanapun kamu berada. Karena Ayan yang berawal dari jalanan, sempat jaga parkir dan lain-lain, tidur di jalanan, dibangunin matahari, ya kan, diceritain tadi. Dan sekarang sudah menjadi pengusaha yang sukses di Karawang, punya beberapa usaha ya. Tadi udah sempat ceritain ada steam motor, terus juga daur ulang, toko spare part dan daur ulang, dan ada juga kafe. Luar biasa. Tepuk tangan sekali buat Ayan. Ayan, thank you banget ini. Siap. Ada yang mau dikasih saran untuk pemuda di Karawang? Apa sih resep Ayan bisa sampai di titik ini? Intinya kita jangan harus bergantung ke satu titik, dalam artian gini loh. Oke lah, Karawang kota industri, bener. Cuman nggak selamanya kita punya cita-cita harus kayak, gua harus patokan ke industri nih, ke pabrik nih gitu kan. Oke, maksudnya banyak cara lah, istilahnya dari bidang-bidang lain kayak bidang usaha apa, cobalah konsisten buat nekunin satu bidang. Jadi nggak gampang rubah-rubah bidang, cari pengalaman boleh, tapi kita fokus ke satu tujuan nih. Kita kayaknya nggak klop sama jalan yang ini nih, ya udah kita coba terusin deh jalan itu deh. Sampai ketemu di titik dimana ya udah menguasai suatu bidang. Luar biasa. Tepuk tangan sekali buat Ayan. Ayan, thank you banget. Terima kasih banyak udah bisa mampir ke Binetok. Lain kali kita harus ngobrol-ngobrol lagi lebih lama. Nanti main sama semuanya. Siap. Kita nongkrong-nongkrong lah. Oke lah. Sans. Luar biasa. Ayan, thank you. Dan buat Binetopers dimanapun kamu berada, juga jangan lupa kasih feedback, komentar di bawah siapa lagi yang harus diundang di Binetok selanjutnya ya. Selain tokoh-tokoh inspiratif seperti sosok yang di samping saya ini yang sangat luar biasa, sosok pengusaha muda di Karawang yang sangat inspiratif tentunya. Kasih tahu siapa lagi tokoh inspiratif lainnya yang harus diundang di Binetok episode berikutnya. Jangan lupa juga subscribe, like, share sebanyak-banyaknya ke teman keluarga, sebanyak-banyaknya ke kerabat juga boleh. Dan ini dia Ayan, terima kasih banyak Ayan. Sekali lagi, cheers. Saya Aldi Depeng pamit undur diri, juga Ayan, dan ini dia Binetok, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang.